Oke, mau bahas fakta ya. Yang sebenarnya fakta mungkin jarang banget diomongin sama kreator-kreator lain, edukator lain. Jadi, dan ini banyak pertanyaan juga, Mas, apakah tiap hari harus upload? Apakah tiap hari harus posting banyak lebih dari satu kayak gitu ya? Nah, itu nanti itu banyak apa ya? Banyak alasannya kenapa harus kayak gitu ya. Jadi ini fakta nggak enaknya jadi affiliate. Jadi affiliate itu memang bisa dikatakan sebagai sumber passive income. Jadi misal kalau kalian main video, videonya udah jalan ya. Nah itu kalau memang selama itu ngasih penjualan ya oke ya. Jadi masih kalian nggak harus kerja di saat itu, kalian masih bisa dapat penghasilan. Tapi untuk tetap jaga momentum kayak gitu ya, untuk kedepannya masih tetap dapat penghasilan bahkan bisa naik. Nah itu tetap harus konten, bahkan harus ditingkatin ya, mulai dari kualitas sama kuantitasnya. Nah, banyak yang tanya, banyak kan pada nanya jumlah sih, sehari upload berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya relatif ya teman-teman. Kalau misal kalian ngejar ke fokus kualitas ya memang mungkin untuk ngejar 10 konten per hari itu berat banget, asli berat banget. Mungkin sehari waktu 20 jam tuh habis buat bikin konten doang ya. Tapi kalau untuk yang modelnya konten-konten simple lah ya itu bisa lah kejar 10. Nah, kenapa sih alasannya kita posting banyak video ya? Karena tahu sendiri, tak tunjukin ya streamer. Video-video yang kita posting itu nggak semuanya ngasilin penjualan ya. Nah, nggak enaknya kayak gitu. Contoh nih dari 10 video yang saya upload terakhir lah ya. Satu, 2, 3, nggak ada yang ngasilin penjualan. Nggak ada yang ngasilin penjualan. Ini udah halaman ya ke 10 ya berarti ya. Ini udah halaman ke 10, ke 20, ada kayak menghasilkan. Oh ada nih satu ya. Berarti di halaman ya dari 20 konten yang saya upload yang menghasilkan penghasilan itu cuma satu video. Dan mengenai kualitas, kualitas itu relatif juga. Kadang video yang dibikin asal-asalan itu penjualannya gede. Sedangkan video yang dibikin di studio, setup, di konsep dan segala macam malah nggak ngasih penjualan. Sebagai contoh nih, top video saya nomor 1, 2, nomor berapa lagi nih? Ya nomor 1, 2 tertinggi lah ya. Itu video yang dadakan tanpa terkonsep. Yang nomor 1 nggak kelihatan ya. Ini udah pencahayaannya jelek, terus apa ya, kotor lagi gitu ya. Dadakan banget ini sambil nungguin anak saya kan menemenin main game Roblox gitu ya, bikin konten lah. Pakai colok ganti colokan kayak gini ya. Ternyata penjualannya paling kenceng sekarang nih. Dan kenceng. Nggak ada konsep, cuman ada barang nganggur di depan. Oh ini coba tak kontenin lah gitu ya. Terus yang kedua ini juga, ini cuman bandingin. Kebetulan di ruang tamu ada dua barang nih. Wah ini kalau dibikin konten komparasi cocok nih buat bandingin ya. Nah cuma gini doang, jadi nggak ada konsep bikin pakai studio nggak ada konsep skrip, jadi POV langsung ngomong langsung jelasin produknya, bahkan nggak nampil muka. Nah enaknya di sini kadang kita posting video yang nggak terkonsep, nggak ada planning, nggak pakai skrip itu ya, cuman asal ngomong doang itu kejual. Belum tentu kalian bisa bikin video yang estetik, sinematik, terus ada skripnya, ada transisinya, itu belum tentu ngasilin penjualan. Nah kayak gitu ya, makanya tugas kita itu cuman fokusnya satu ya. Jadi kalau fokus teman-teman itu bukan fokus ke view, bukan fokus ke penjualan kayak gitu ya. Nah fokusnya itu ke pertama quantity, jadi jumlah postingnya dulu, pastikan sudah konsisten tiap harinya berapa itu ya tipsnya. Terus yang kedua itu dari apa ya, kualitas ya. Kita kalau upload tuh ya udah lupakan ya, emang lupakan ya, udah nanti biar jalan dulu, kejual ya syukur, enggak ya enggak apa-apa, terus videonya sepi ya bodo amat gitu ya. Kalau rame ya syukurlah gitu ya. Nah itu nanti cuma dijadikan bahan evaluasi aja. Oh ternyata konsep video gini tuh kurang menarik, nggak ngejual. Oh ternyata video yang simple, relate kayak gini tuh menjual malahan. Jadi saya bandingin, tapi jelasin jujur ya plus minusnya. Oh kalau yang ini tuh gampang kotor, kalau yang ini enggak tapi estetik ya kayak gitu ya. Jadi orang tuh pilihannya kalau nggak ini ya ini kayak gitu ya. Jadi nyatanya keduanya itu laku juga semua. Jadi kadang yang relate kayak gini tuh, yang simpel-simpel kayak gini tuh malah kejual ya. Kayak gitu. Nah enaknya gitu. Dan enaknya lagi, wah ini malah jadi benefit lagi ya. Ya memang video kita tuh banyak yang nggak ngasih penjualan untuk beberapa hari belakangan. Tapi untuk di masa depan ya 2 bulan lagi lah akan ngasilin penjualan. Enaknya di situ. Ini contoh nih bulan kapan nih? Tanggal 8 bulan 6 ya ini berarti ya. Oh enggak, tanggal 6 bulan 8 berarti 6 Agustus 2024. Sudah setengah tahun yang lalu. Sampai sekarang masih menghasilkan penjualan tiap hari itu. Enaknya di situ ya. Jadi video itu bisa dikatakan sebagai aset. Kalian kayak buka cabang gitu ya. Ya mungkin untuk pas buka cabang ya itu belum laku, orang belum ada yang kenal, belum ada yang ngerti ya. Tapi tunggu aja 1-2 bulan ke depan, wah enak banget.
tak tahu ada yang beli. Ya walaupun cuma satu dua yang beli, tapi kan kalau dikali ya, kalian punya 100 cabang, ya itu jatuhnya gede. Contoh nih, ini berapa minggu ya? 7 hari ya, misalnya 7 hari terakhir nih. Ya meskipun ada yang kejual cuma satu doang, ini handphone soalnya. Handphone, tapi kan lumayan nyumbang-nyumbang omset ya. Ini kalau diurut ke belakang tuh juga dikit-dikit kejualnya 4, 5, kadang nggak banyak gitu ya. Tuh kadang cuman, ini dalam waktu seminggu ya. Ini cuma kejual 7 ya, sehari 1, 2 itu aja udah lumayan banget kan. Ini ada kejual 18. Random banget, bahkan barang mahal pun juga kejual nih lumayan ya. Nah enaknya di situ, jadi kita nggak mesti hari ini kejual ya, tapi besoknya kejual. Wah ini buku nih, buku kejual juga ternyata. Ini komisinya gede nih. Ini kayaknya Mas Hendra Setio lagi ngiklan deh, ngiklan JFV Mac nih. Lagi ngiklan nih, jadi kena iklannya kayak gitu ya. Nah jadi makanya teman-teman udah posting-posting aja ya. Kalau soal view, penjualan itu di luar kendali kita. Follower juga kayak gitu ya. Jadi buat yang followernya mungkin masih dikit, yang penting kalian tuh kalau di TikTok sekarang kan yang penting 600 follower bisa daftar TikTok Update, udah selesai. Setelah itu kalian nggak usah mikirin perkembangan follower ya. Ini kan kita ranahnya di sini affiliate, bukan content creator atau bukan influencer ya. Jadi kayak engagement apa ya, engagement follower itu nggak begitu diperhatikan. Yang penting sales penjualan, nah itu yang lebih penting. Nah itu alasan kenapa harus bikin banyak video bahkan tiap hari ya. Karena kita nggak tahu video mana yang akan menghasilkan penjualan dan kapan itu akan menghasilkan penjualan. Intinya kita cuma bisa berusaha doang, dah gitu dong, pasrah lah intinya. Dan untuk ya yang sudah kita upload itu nanti bisa dijadikan pelajaran. Oh ternyata video yang nggak harus bagus-bagus amat ya, video-video kayak gini ternyata ngasih penjualan yang langsung to the point, jelasin benefitnya. Tapi kan ini meskipun sederhana ya, saya tuh bandingin komparasi. Jadi kalau saya bandingkan sekaligus ada masalahnya, ada problem. Jadi kalau yang pakai segitiga tadi itu kurang rapi, terus nggak ada colokan USB-nya. Nah ini ada yang baru nih modelnya, dia ada kabelnya dikit, terus ada colokannya lebih nempel ke dinding gitu ya, dan sudah lengkap dengan port USB, jadi nggak perlu pakai adaptor. Jadi tetap ada kelebihannya, benefit ya. Jadi ada problem, ada komparasinya, terus ada fitur juga yang diunggulkan di situ. Oke itu tadi ya.